Seumpama kita ini pernah melihat surga, dunia ini jelek, dikasihkan gratis, nggak mau. Gratis nggak mau. Kayak Rasulullah ditawari gunung-gunung jadi emas, nggak mau. Gunung-gunung ditawari oleh Allah, yang nawari Allah, berarti halal 100%. Ditawari gunung-gunung jadi emas nggak mau. Ini karena orang sudah melihat surga. Gunung-gunung emas untuk apa? Tinggal mati aja, tidak ada gunanya. Lebih baik sehari lapar, sabar dapat pahala, sehari kenyang, syukur dapat pahala, daripada gunung emas. Karena kalau lapar sehari, kenyang sehari, dapat pahala terus. Lapar, sabar, dapat pahala. Kenyang, syukur, dapat pahala. Nah kalau apa nggak enak, kenyang terus saja, Pak. Jadi dapat pahala juga tuh kalau syukur. Kenyang terus, enggak. Orang tuh kalau kenyang terus lupa, nggak syukur lama-lama. Biasa. Kalau lapar terus nggak kuat. Sing paling enak itu ya kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kalau sehat terus kayak Raja Fir'aun, jadinya sombong gak karuan. Perasaannya nggak mau mati. Kalau sakit terus ya nggak bisa amal. Yang bagus itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Sehingga sabar syukur harus pahala terus. Maka Nabi itu mau kawin, calon mertuanya itu bilang, ini anak saya ini nggak pernah sakit itu, nggak pernah sakit, nggak pernah ya Rasulullah, nggak jadi, saya nggak mau kawin dengan wanita yang tidak pernah sakit, nggak mau. Karena orang itu kalau nggak pernah sakit itu nggak bagus. Kalau kita maunya bagaimana? Sehat terus itu kan. Sakit sedikit aja sudah sambat sak dunya. Di sanalah di surga itu mendapatkan aisyatun radiyah. Kehidupan yang memuaskan, tempatnya memuaskan, temannya memuaskan, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah. Temannya itu wa hasuna ulaika rafiqa, temannya itu para nabi. Kita akan berteman dengan Nabi Adam, Nabi Nuh. Kita akan minta cerita kepada Mbah Nabi Nuh, Mbah, dakwah kok 950 tahun tuh ceritanya bagaimana, Mbah? Saya dulu di taskil 4 bulan nggak mau. Kok kamu bisa 950 tahun tuh terus kayak apa? Alah kamu tanya-tanya, tak taskil di sana engkau. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ini kita bayangkan ini, karena kita mau ke sana, pakai syarat kita istiqomah dalam agama ini. Kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, hidupkan amal masjid, bikin taklim, dengarkan bayannya supaya kita ini bisa istiqomah dalam agama ini sampai mati. Nggak ada maksud yang lain untuk apa? Apa yang kita cari? Dunia ini orang yang mencari dunia itu akhirnya kecewa. Ditinggal semua. Ditumpuk, setelah banyak ditinggal. Ini dunia. Setelah diangkat jadi bupati, ini diangkat ke kuburan. Ya enggak? Apa enggak diangkat ke kuburan? Kalau enggak diangkat ke kuburan malah busuk, nanti orang bingung semua. Ya. Setelah diangkat jadi presiden, diangkat ke kuburan. Orang bikin istana, kawin, punya anak, punya menteri, punya jenderal, punya tentara. Kalau sudah mati,
dikubur oleh istrinya sendiri, oleh anaknya sendiri, oleh tentaranya sendiri. Nggak boleh tinggal di istana, itu nggak boleh, diusir, dibawa ke kuburan. Bener apa enggak? Maka orang yang cita-citanya dunia akhirnya kecewa, nul putul, kecewa. Maka orang iman tidak mau cita-citanya dunia itu, maunya akhirat, maunya surga Allah. Nah, untuk supaya sampai ke sana, jalannya hanya satu, istiqomah dalam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah siang dan malam sampai mati. Supaya bisa istiqomah itu bagaimana caranya? Usaha agama yang istiqomah. Apa usaha agama istiqomah itu? Dakwah istiqomah, taklim wa ta'lim istiqomah, zikir ibadah istiqomah, khidmat istiqomah. Kalau usaha agama ini istiqomah, maka agama bisa istiqomah. Kalau agama istiqomah, lama-lama sampai ke surga, insya Allah. Dengan syarat ikhlas, semata-mata karena Allah. Jadi supaya kita ini istiqomah dalam agama sampai mati, usaha agama ini harus istiqomah sampai mati. Insya Allah kita niatkan semuanya. Dan kita doa, di habis sholat, termasuk doa yang sangat baik, doa habis sholat tuh, minta istiqomah. Ya Allah, istiqomahkan saya dalam agama, dalam usaha agama saya mati. Istiqomah itu contohnya adalah para nabi, para rasul, para sahabat itu. Dakwah itu sampai mati. Rasulullah SAW itu dakwah itu sampai mati. Dalam sakaratul maut masih dakwah. Dalam sakaratul maut masih mengeluarkan jamaah. Dalam sakaratul maut masih berteriak-teriak sholat. Kita ini bukan mau setahun, bukan 4 bulan, ingin dakwah itu istiqomah saya mati. Namanya da'i itu, kata Maulana Sa'ad, bukan orang yang sudah keluar setahun. Da'i itu orang yang mati dalam dakwah, itu namanya da'i. Karena Allah itu menilai apa-apa menurut akhirnya. Walaupun sholat panjang semalam suntuk, mau salam kok ngentut, nggak dihitung sholat, mau ngentut. Begitu juga kita dalam usaha dakwah kita ini mau istiqomah terus. Setahun itu untuk latihan pertama, 4 bulan itu latihan pertama, supaya kita ini dalam kondisi macam-macam, keadaan macam-macam tetap istiqomah sampai mati. Insya Allah kita nyatakan. Masya Allah. Ta'lim juga begitu. Bukan ta'lim itu cuma maunya setengah jam, 2,5 jam. Tapi taklim itu bagaimana kita terus belajar ilmu agama ini sampai mati. Para sahabat itu diceritakan dalam Hayatus Sahabat itu dalam keadaan sakaratul maut masih taklim. Tapi nggak pakai buku, sahabat itu hafal, sahabat itu. Sudah sakaratul maut itu masih mengumpulkan orang. Saya ada satu hadis nih, saya dengar dari Nabi, kamu dengar, sudah mau mati saya ini. Subhanallah, ini sahabat itu. Di ta'lim itu saya mati. Zikir ibadah juga saya mati. Mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan sholat, sahabat-sahabat mati dalam zikir. Kita pun ingin mati dalam ibadah. Insyaallah kita niat semula kan? Ada seorang ulama itu mau mati semula kan? Sudah sekarat itu, banyak yang datang. Itu beliau pesan sama istrinya, ini banyak orang dan banyak tamu, saya sudah mau mati ini, nanti semua kasih makan ya. Sudah sekarat mesti pesan makan, tamunya disuruh makan, sudah mau mati.
Ya kita masih sehat, tamunya nggak dikasih makan. Nggak luar golek dhewe. Ya. Iya golek dhewe, kuwi entuk ganjaran. Al khairu asra' ilal baitil ladzi yusha minas safrati ila sanamil ba'ir atau kama qala Rasulullah SAW. Kebaikan itu lebih cepat kepada rumah-rumah yang untuk makan tamu daripada peso membabat puno unta. Puno unta kan empuk, kalau dibabat sudah. Nah, kebaikan itu lebih cepat kepada rumah yang untuk makan tamu daripada itu. Maka kalau orang-orang paham itu senang kalau rumahnya untuk makan tamu itu jamaah yang datang itu diundang ke rumah, diajak makan di rumah. Di India itu kalau Ramadan nggak bisa masak, nggak bisa. Orang-orang awam itu kalau ada jamaah datang diundang sana, diundang sini, ajak makan sana, ajak makan sini. Nah mereka tahu pokoknya rumah untuk makan tamu barokah. Insyaallah kita niat sekalian. Istiqomah. Ya, supaya istiqomah ini bagaimana caranya? Yang pertama kali kita harus yakin bahwa amalan agama ini akan membawa kesuksesan dunia akhirat. Pokoknya kalau amal agama itu mesti datang kebaikan. Kalau meninggalkan amal agama, wah bahaya ini. Tanamkan itu dalam hati. Ini amalannya Rasulullah. Kalau kita amalkan mesti mendatangkan kebaikan. Kalau tinggal mesti bahaya. Yang bisa mendatangkan bahaya itu Allah, yang bisa mendatangkan manfaat juga Allah. Dan Allah sudah berjanji kalau amal agama datangkan kebaikan. Allah sudah berjanji kalau tidak amal agama, kalau Allah tidak ampuni, pasti datang keburukan. Jadi supaya istiqomah itu pertama kali yakin. Bukan hanya latihan tapi yakin, tanam betul dalam hati. Dan yang kedua supaya bisa istiqomah itu syukur. Kalau amal itu yang seneng gitu. Kita ini kalau amal agama merasa lebih untung daripada dikasih uang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Lebih beruntung daripada jadi raja-raja, jadi menteri, jadi orang kaya. Ya amal agama itu senang. Kalau senang oleh Allah ditambahi, akhirnya jadi istiqomah. Dan yang ketiga supaya kita bisa istiqomah itu apa-apa musyawarah dengan orang-orang ahlinya. Musyawarah, suka musyawarah. Kalau nggak suka musyawarah itu lama-lama itu berhenti amal. Nah, musyawarah itu untuk mengistiqomahkan amal yang paling penting. Insyaallah mulai kan?